طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالإحسان للوالدين ونهانا عن عقوقهما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمة جماعة صلاة المغرب rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan segala karunia yang tidak terhingga dan tidak terjumlah, baik itu nikmat yang umum, nikmat yang setiap makhluk mendapatkannya, nikmat kesehatan, nikmat udara, dan nikmat menjalani kehidupan. Ini merupakan nikmat yang umum yang setiap makhluk mendapatkannya tanpa kecuali. Dan di sana ada nikmat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala hanya limpahkan dan berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih, yaitu di antaranya adalah nikmat keimanan di dalam Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya dikhususkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat si hamba. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kaum mukminin disebabkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengangkat derajat dari kaum mukminin tersebut, dari seluruh kaum mukminin, yaitu mereka yang berilmu di antara mereka. Tingkatan-tingkatan derajat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan oleh nikmat yang khusus, nikmat yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya tatkala kita mendapatkan nikmat dan karunia tersebut, pandai-pandailah kita mensyukurinya, dan kita manfaatkan segala nikmat tersebut sesuai yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, di jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi dan rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi akhir zaman, yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai rahmat untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah dan memuji beliau sebagai pribadi yang memiliki akhlak yang agung,
sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau Muhammad itu berada di atas akhlak yang agung. Beliaulah teladan kita, teladan dalam akidah, teladan di dalam ibadah, teladan dalam muamalah, muasyarah dan akhlak. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Insyaallah taala melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardisbah Al-Bukhari, atau kita kenal dengan Imam Al-Bukhari, yang meninggal pada tahun 256 Hijriah. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan hadis yang pertama di bab yang pertama dalam kitab Adabul Mufrad. Dan insyaallah taala kita akan masuk di hadis yang berikutnya, di mana penulis rahimahullahu taala mengatakan, an Abdullah ibn Umar, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ridha rabbi fi ridha walidi wa sakhatu rabbi fi sakhatil walidi. Ridhonya Allah itu pada keridhaan al-walid, bapak, dan kemurkaan Allah itu pada kemurkaan bapak. Nah, dan kata Al-Imam Al-Muhaddis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, sebagaimana yang tertera di sini, hasan mauqufan wa sahha marfu'an. Hadis ini kata beliau derajatnya hasan secara mauquf. Mauquf tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sampai di kalangan sahabat. Dan dia sahih secara marfu'. Sahih marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ada beberapa riwayat yang lain, termasuk dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, sebagaimana disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hanya saja di cetakan yang baru, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rujuk. Beliau tidak lagi mengatakan hasan mauqufan wa sahha marfu'an. Beliau hanya mengatakan hasan bimajmu'i turuqihi. Hasan derajatnya dari sisi periwayatan dari seluruh jalan-jalannya. Nah, dan ini biasa. Nah, di kalangan para ulama, ketika mereka keliru, mereka rujuk. Nah, baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, anak dari sahabat yang mulia sekaligus Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau termasuk di kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan kalau saya tidak salah ingat, beliau di urutan yang kedua. Urutan yang pertama itu siapa? Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Setelah itu siapa? Ini Abdullah ibn Umar bin Khattab.
Iya, Abu Hurairah 5374 hadis. Beliau 2600 lebih. Iya. Kemudian setelahnya itu baru siapa? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu 2280 hadis. Nah, ini termasuk sahabat yang mulia. Iya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan ridha Rabbi, yakni keridhaan orang tua, keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu terletak pada keridhaan orang tua. Maknanya jemaah sekalian bahwa tatkala kita membuat ridha ayah kita sesuai dengan tekstual hadis walidi, tatkala kita membuat ridha, senang, tidak menyelisihi, menunaikan perintahnya dan memelihara hal tersebut, itu kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan wasakhtur Rabbi, kemurkaan Allah itu pada apa? Fi sakhatil walid, pada kemurkaan bapak. Kalimat sakhat itu bisa dibaca as-sukhtu, yang kadang bermakna al-ghadab, murka. Naam. Taib. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran yang bisa ketik dari hadis ini, bahwasanya wajib untuk membuat ayah ridha. Wajib untuk membuat ayah ridha. Hadis ini datang dalam bentuk pemberitaan, tapi maknanya amar, perintah. Nah, maknanya perintah. Nah, dan sekaligus menunjukkan haramnya apa? Durhaka kepada bapak. Menunjukkan haramnya durhaka kepada bapak. Dasarnya apa? Wasakhtu Rabbi, fi sakhatil walid. Kemudian jemaah sekalian, konteks hadis menunjukkan umum, sebab dia mudhaf. Ridha Rabbi menunjukkan apa saja, ridha Rabbi fi ridha walid menunjukkan apa saja yang bisa membuat bapak itu ridha, senang. Apakah itu bentuknya ucapan, perbuatan, ataupun dengan harta. Apa saja, keumuman konteks hadis. Demikian juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada kemurkaan bapak. Kalimatnya juga mudhaf, menunjukkan umum. Artinya apa saja yang membuat murka bapak, apakah itu bentuknya ucapan, perbuatan, itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini teks hadis. Dan hadis ini keumumannya itu dikhususkan dengan nas-nas yang lain. Keumumannya dikhususkan oleh nas-nas yang lain. Artinya apa jemaah sekalian? Ada batasan-batasan sehingga batasan-batasan tersebut yang membatasi sampai di mana kita diwajibkan untuk membuat ridho bapak. Nah, batasannya apa jemaah sekalian? Batasannya adalah la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sepanjang kita menginginkan, kita mencari ridha orang tua, yang dengan mencari ridha orang tua tersebut tidak melanggar perintah Allah, bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka sepanjang itu wajib untuk membuat ridho orang tua. Dan tidak boleh membuat ridho orang tua, membuat ridho bapak, membuat ridho ibu, kalau itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, itu batasannya. Nah, bisa dipahami ya? Iya, bisa dipahami ya? Iya. Nah, taib. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan dilalatun azimah ala azimi haqqil walid alal walad. Hadis ini juga menunjukkan agungnya hak-hak bapak. Iya, agungnya hak-hak bapak terhadap anaknya. Nah, agungnya hak-hak bapak terhadap anaknya. Kadang di lapangan kita menjumpai masalah. Di satu sisi kita diperintahkan membuat ridho orang tua dan tidak boleh membuat mereka murka dan seterusnya. Tapi di sisi lain, kadang kita bertemu dengan keadaan yang dilematis. Kita mengikuti perintah bapak, mengikuti perintah ibu, namun terkadang perintah tersebut itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka dalam keadaan seperti itu tidak boleh kita mengikutinya. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu. Wasailal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan telah diwasiatkan kepada manusia untuk apa? Berbakti, berbuat ihsan. Dan tatkala mereka memerintahkanmu untuk berbuat syirik, syirik itu maksiat. Nah, yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka fala tuti'huma, jangan ditaati, jangan diikuti. Nah, dan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang ibunya kafir, yang ibunya sudah berjanji dan berazam yang kuat untuk tidak makan sampai Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada agama lamanya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak kembali kepada agama lamanya. Ini jemaah sekalian. Tapi bersamaan dengan itu, mungkin perintah tersebut melanggar syariat. Mungkin perintah tersebut bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Atau mungkin orang tua kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Atau mungkin orang tua kita terjatuh ke dalam pelanggaran yang super dahsyat sekalipun. Itu tidak menggugurkan kewajiban si anak untuk berbakti. Tidak menggugurkan kewajiban si anak untuk berbakti. Dalam bentuk apa? Wa qul lahuma qawlan karima. Tetap bertutur, tetap berkata, tetap berbicara dengan ucapan yang mulia. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala secara makna saya sebutkan, beliau itu menyebutkan hatta al-walidain, meskipun itu orang tua terjatuh ke dalam kesyirikan, menjadi ahlul bid'ah sekalipun, tetap ketaatan itu ada, tetap perintah berbakti itu ada, tidak gugur itu. Sehingga jemaah sekalian, meskipun mungkin kita melihat dari kacamata keilmuan yang kita miliki, bahwasanya apa yang diperintahkan tersebut, apa yang kita diperintah dengannya,
itu di balik itu ada hal-hal yang mengandung maksiat kepada Allah. Kalaupun misalnya kita menolaknya, maka tolak dengan cara yang terbaik. Jangan sampai menimbulkan efek orang tua itu sakit hati, apalagi sampai membuat mereka menangis. Apalagi sampai membuat mereka menangis, itu haram. Dan para salafuna itu sudah menyebutkan, ibqa'ul walidaini minal uquq, membuat orang tua menangis itu termasuk durhaka. Sekedar membuat orang tua menangis itu sudah termasuk kedurhakaan. Dan tidak dijelaskan di situ apa bentuk sampai dia menangis segala macam, tidak. Hanya disebutkan kapan membuat orang tua menangis, durhaka. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait juga dengan hadits ini, bahwasanya di dalam hadits ini ada pelajaran yang penting, yaitu penetapan sifat bagi Allah, sifat ridha dan sifat sukhut. Sifat ridha dan sifat sukhut. Sifat yang subutiyah dan fi'liyah. Subutiyah ditetapkan dalam nas. Nah, dan itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita mentakwil, tidak boleh juga mentashbih, mentamsil. Nah, meskipun disebutkan bahwasanya ada ridha Allah, ada ridha orang tua, ada mulka Allah, ada mulka orang tua, tapi dua-duanya, bentuk ridha Allah dengan bentuk ridha orang tua, bentuk kemurkaan Allah dengan bentuk kemurkaan orang tua, tidak akan pernah sama selamanya. Dan jangan dimultitafsir atau ditakwil. Wah, kalau Allah itu disebutkan murka, seperti mereka yang suka mentakwil sifat-sifat dan nama-nama Allah, itu maksudnya aradul intiqam, mau membalas dendam. Itu namanya mentakwil. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mentakwil hal tersebut. Ditetapkan sebagaimana Allah tetapkan, dan sebagaimana Nabi SAW tetapkan, dan tidak kemudian menafsirkan kiri kanan tanpa ada bimbingan dari pendahulu kita yang saleh. Sebab Rasulullah SAW tidak menjelaskan, dan para sahabat tidak bertanya kepada Nabi SAW. Maka wajib kita tawakuf dengan apa yang mereka tawakuf, dan tidak menambah-nambah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya atau bab yang berikutnya, penulis rahimahullahu taala mengatakan babu al-birril babul birri al-um. Ini adalah bab yang membahas tentang berbakti kepada ibu. Kalau tadi kepada bapak, ini bab yang khusus membahas tentang berbakti kepada ibu. Babu birril itu idhafatul masdar ila maf'ulihi, menyandarkan kata dasar kepada objeknya, sehingga maknanya yaitu birrul waladi ummahu. Birrul waladi ummahu, berbaktinya seorang anak kepada ibunya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah wa huwa amirul mu'minin fil hadis, Imam Abu Abdullah Al-Bukhari, an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi, dari Bahz ibn Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar? Qala ummuk. Qultu man abar? Qala ummuk. Qala qultu man abar? Qala ummuk. Qultu man abar? Qala abaka summa al-aqrab wal aqrab.
Nah, kata sahabat yang mulia Bahz ibn Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, beliau bertanya, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapa yang saya berbakti kepadanya? Siapa yang paling berhak saya berbakti kepadanya? Maka kata Nabi, ummuk, ibumu. Qultu wa man abar? Kemudian siapa lagi? Qala ummuk, ibumu. Lalu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Nabi tetap menjawab, ummuk. Qultu, ya, summa man? Dia kembali bertanya, setelah itu siapa? Abak, ayahmu. Summal aqrab fal aqrab. Kemudian berbaktilah mulai dari yang paling dekat, iya, ke hubungan kekeluargaannya, iya, sampai yang mulai dari yang paling dekatnya sampai yang dekatnya. Nah, hadis ini kata Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa, itu beliau mengatakan hadis ini hasan. Dan juga Imam Tirmizi menyebutkannya dalam sunan beliau. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hadis yang semakna dengan hadis ini itu juga disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Nah, hadis yang semakna dengan ini, cuman sahabat yang meriwayatkan itu adalah Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah menceritakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Siapa manusia yang paling berhak untuk saya berbakti kepadanya? Iya, kemudian Rasulullah mengatakan ummuk. Iya. Qultu summa man? Iya. Maka yang bertanya mengatakan, kemudian siapa lagi? Ummuk, ibumu. Dia bertanya lagi, summa man? Ummuk, 3 kali. Nanti yang keempat kemudian Nabi mengatakan summa, iya, summa abuk. Nah, ini hadis, iya, yang kita sebutkan tadi, naam, menunjukkan bahwasanya kedudukan ibu, iya, itu jauh lebih tinggi, jauh lebih didahulukan dibandingkan kedudukan ayah dari sisi berbakti. Dari sisi berbakti. Berapa kali ibu disebutkan? 3 kali. Nah, 3 kali. Ibumu, kemudian ayah. Ada yang tahu hikmahnya apa? Kenapa sampai ibu disebutkan 3 kali? Kemudian bapak cuma sekali. Ya, kebetulan kita ini semuanya bawa bapak. Ya. Nah, insyaallah, kecuali yang belum punya anak atau mungkin belum menikah. Nah, tapi insyaallah kita jadi bapak semua. Baik. Kenapa sampai 3 kali disebutkan? Sebab hikmahnya, ibu itu mengalami 3 fase yang bapak tidak terlibat langsung. Fase pertama apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Disebutkan dalam Al-Quran, ibu mengandung dengan kelemahan di atas kelemahan. Bapak mengandung tidak? Tidak. Dia cuman jadi sponsor sampai ibu mengandung. Nah, iya. Pernah tidak ibu berbagi kepada bapak gantian? Kalau siang bapak yang hamil, malam ibu yang hamil. Pernah begitu? Tidak. Niat? Ya. Yang kedua, melahirkan dengan susah payah. Bapak pernah melahirkan? Biasanya cuma nunggu di luar. Entah dia berdoa atau pusing. Betul enggak? Iya. Itu pun kalau datang ke rumah sakit.
Gitu. Ibu yang di dalam, bapak di luar, kalaupun ada di luar. Iya. Nah, habis melahirkan apa lagi? Selesai masalah, menyapih, menyusui. Berapa lama menyusui? 2 tahun. Di dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-14, iya, itu wa fisaluhu fi amaini, menyapih selama 2 tahun. Dalam surah Al-Ahqaf di ayat ke-15, wa fisaluhu salasuna syahra wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Mulai dari masa kehamilan sampai disapi 30 bulan. 30 bulan berapa lama itu? Berapa tahun? 30 bulan berapa tahun itu? 2 tahun setengah, 2 tahun 6 bulan. Loh, kok di ayat di dalam surah Al-Isra, surah Luqman ya, nah itu disebutkan 2 tahun. Kenapa disebutkan 30 bulan? Apakah itu kontradiksi? Tidak. Sebab masa kehamilan, iya, minimal 6 bulan. Kalau ada yang 6 bulan kemudian melahirkan, nah itu disebut dengan apa? Prematur. Tapi sudah bisa melahirkan itu. Minimal, kapan belum cukup 6 bulan, belum bisa itu melahirkan. Iya, palingan namanya apa? Jatuh alias keguguran. Kalau belum sampai 6 bulan. Iya. Kalaupun ada yang melahirkan sebelum 9 bulan, iya, itu mesti sampai 6 bulan dulu. Iya, jadi 6 bulan tambah 2 tahun. Yang menyusui siapa? Bapak atau ibu? Ibu. Malah bapak uring-uringan. Kenapa? Jadwalnya dia terganggu. Jadwalnya terganggu. Sebelum ada anaknya, wah, tidak ada yang ganggu. Ya, tidak perlu dijadwalkan. Setelah ada anaknya, waduh, terganggu, bikin jadwal. Iya, ini tidak dirasakan sama mereka yang belum menikah. Nah, yang sudah menikah itu pasti merasakannya. Nah, dibikinkan jadwal anak jam sekian sampai jam sekian, bapak jam sekian sampai jam sekian. Nah, iya, lihat. Selama masa menyusui, selama 2 tahun itu, kadang dalam kehidupan keseharian, anak menangis, kadang di tengah malam. Yang bangun itu siapa? Yang bangun itu siapa? Ibu. Pernah bapak bangun? Pernah bapak bangun kalau memang pas jadwalnya dia. Itu pun kalau dia bangun, setelah itu dia bangunkan lagi ibu istrinya. Anakmu nangis. Bayangkan, anakmu nangis. Dia tidak bilang anak kita nangis. Anakmu nangis. Bayangkan. Betul tidak? Iya. Dengan tergopoh-gopoh ibu bangun. Bapak apa lagi? Lanjutkan tidur. Lanjutkan tidur. Lihat bagaimana peran ibu kita. Kemudian pendidikan pertama bagi si anak itu siapa yang memulai? Ibu. Ibu. Bukan bapak. Kalau di kitab-kitab fikih, di buku-buku fikih itu disebutkan bahwasanya hak bapak itu lebih agung dibandingkan hak ibu. Iya. Hak bapak itu lebih agung dibandingkan hak ibu. Itu di kitab-kitab fikih. Adapun berbakti kepada ibu itu lebih wajib dan lebih didahulukan. Ya. Itu kalau di kitab-kitab fikih. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara hikmah kenapa sampai ibu disebutkan 3 kali, ummuka. Iya. Baik.
Kemudian di antara ulama itu juga menyebutkan di antara hikmahnya bahwasanya kenapa sampai ibu disebutkan 3 kali, kemudian bapak? Sebab kadang di antara manusia itu meremehkan dan merendahkan peran ibu. Sebab tidak begitu nampak. Ibu di mana tugasnya? Di rumah. Tidak kelihatan. Yang dilihat orang-orang siapa? Bapak yang tiap pagi pergi ke kantor, bekerja, banting tulang, kadang tulang dibanting juga sekalian. Itu yang nampak dilihat. Ibu tidak kelihatan, kan di rumah. Sehingga kadang manusia meremehkan itu perannya ibu. Nah, dan ini hikmah disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah taala. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, dari sini menunjukkan bahwasanya hak ibu itu jauh lebih dikedepankan, jauh lebih didahulukan dibandingkan hak siapa? Hak bapak. Anda sebagai bapak itu mesti memahami hal tersebut dengan baik dan benar. Nah, dari hadis tersebut kita mendapatkan pelajaran wujubul birril walidaini wa tahrimi uquqihima. Ini pelajaran umum. Dari hadis tersebut menunjukkan wajib kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan haram hukumnya kita durhaka kepada mereka. Itu umum. Nah, sebab hadis tersebut juga menyebutkan ibu dengan bapak. Nah, kemudian fihi wasiyatun. Di dalam hadis tersebut menunjukkan wasiat, perintah terhadap ibu disebabkan kelemahan dan kebutuhan ibu tersebut. Dan di dalam hadis tersebut menunjukkan takdimu ridhal 'alal ab. Wal tufdalu 'alal ab salas marat. Hadis tersebut menunjukkan didahulukannya keridhaan ibu dibandingkan keridhaan bapak. Sebab hadis menyebutkan 3 kali. Nah, kemudian di hadis ini juga ada targhib, motivasi bagi kita untuk berbakti kepada selain orang tua. Sebab Nabi SAW setelah ditanya yang ketiga, yang keempat beliau mengatakan abaka. Setelah itu beliau mengatakan apa? Summal aqrab fal aqrab. Maksudnya hendaknya setelah itu engkau berbakti kepada yang paling dekat hubungan kekerabatannya denganmu. Dan siapa yang paling dekat hubungan kekerabatan dengan orang tua kita? Siapa? Khalah. Khalah. Siapa itu khalah? Tante, bibi yang merupakan saudara ibu. Itu yang paling dekat. Nabi SAW bersabda, al-khalatu bimanzilatil Tante, bibi, saudara ibu, bukan saudara bapak. Saudara bapak namanya apa? Ammatun. Ammi kalau laki-laki. Khalatun kalau saudaranya ibu. Nah, kata Nabi, khalatu bimanzilatil Tante, bibi dari saudara perempuan ibu itu kedudukannya sama dengan ibu. Kedudukannya sama dengan ibu. Maksudnya apa? Tatkala kita berbakti kepada ibu, sama kita berbakti kepada tante kita. Bahkan ketika ibu kita sudah tiada, dia yang paling berhak untuk kita berbakti kepadanya. Dia memiliki kedudukan sama dengan ibu. Nah, dan hadis ini juga menunjukkan tartibul huquqi wa wada'aha fi mawadhiha. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi mengurutkan hak-hak manusia yang paling wajib untuk kita tunaikan hak mereka.
yang paling wajib untuk kita tunaikan hak mereka. Mulai dari siapa? Siapa yang pertama? Ibu. Setelah itu siapa? Hah? Siapa? Bapak. Setelah itu siapa? Hah? Saudaranya ibu. Setelah itu siapa? Tinggal dilihat siapa yang paling dekat. Bukan paling dekat rumahnya, iya, tapi yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Nah, paling dekat hubungan kekerabatannya. Nah, ini keindahan hadis ini. Iya, Nabi memprioritaskan yang mana yang paling pokok. Iya. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan hirsus sahabat ala ma'rifati tafadulil a'mal. Semangat para sahabat untuk mengetahui mana amalan yang paling utama. Dari mana kita tahu? Sebab sahabat yang meriwayatkan hadis datang bertanya kepada Nabi, siapa yang paling berhak untuk saya berbakti? Untuk berbakti kan bisa kepada bapak, bisa juga kepada ibu, bisa juga kepada tante. Nah, dari semua itu siapa yang paling berhak, yang paling pertama? Ini semangat para sahabat untuk tahu. Iya. Sebab dengan demikian jemaah sekalian, seseorang bisa menunaikan, iya, atau menjadikan sesuatu itu menjadi skala prioritas. Iya. Yang mana yang paling tinggi kedudukannya. Iya. Sekaligus menunjukkan bahwasanya di dalam ibadah hendaknya kita mengedepankan ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling pokok. Iya, kemudian setelahnya dan setelahnya. Sebab kadang seseorang itu sibuk dengan amalan-amalan yang dari sisi hukum atau keutamaan, amalan tersebut masih di bawah. Iya. Sementara dia melupakan amalan yang paling utama dan paling utama. Apakah itu terkait dengan momen, waktu dan kesempatan? Sebagai contoh misalnya. Ini cuma sekedar contoh saja. Iya. Sudah masuk, ya? Nah, baik. Penutup sekedar contoh. Iya. Nah, apa namanya? Biasanya setelah subuh itu apa yang kita lakukan? Zikir pagi. Kalau ada yang mau baca Al-Quran bagaimana? Ada yang mau baca buku bagaimana? Ada yang mau olahraga bagaimana? Kalau orang tidak paham mana amalan-amalan yang mesti didahulukan di momen tertentu, ya mungkin dia tidak akan lakukan itu zikir pagi. Bisa banji baca Quran, bisa banji olahraga. Apakah itu dilarang? Tidak dilarang. Tapi yang paling utama apa? Zikir pagi. Kenapa? Zikir pagi itu punya batasan waktu. Membaca Al-Quran anytime, kapan saja. Olahraga kapan saja. Tapi itu ibadah hanya pada waktu tersebut. Kita perlu mengetahui itu. Dan itulah semangat para sahabat. Tentunya untuk apa? Bukan cuma sekedar untuk diketahui, tapi untuk diamalkan. Baik, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.